Hiruk-pikuk di kota. London hari ini cukup menenangkan di musim semi seperti walaupun cuaca masih lumayan dingin, tapi orang-orang terlihat menikmati sekali suasana yang terasa hangat ditemani ramainya orang-orang yang berjalan kaki di sepanjang jalan. Begitu juga untuk para sekelompok gadis yang sedang menikmati waktu lunch mereka di sebuah kafe yang terletak di pinggir jalan utama London tersebut. Gadis-gadis yang terdiri 4 orang itu terlihat mengobrol dan tertawa dengan segala candaan mereka. Hey Jung, how about you? Perempuan yang dipanggil itu terlihat terkejut ditegur oleh Anna yang saat ini sedang asyik melamun. Ya, gadis cantik itu adalah Jung Yen, perempuan yang dari tadi terlihat tidak terlalu mendengar topik yang sedang dibahas oleh ketiga teman kampusnya. 2 tahun ini ia kembali ke London. 2 tahun pula dia berusaha keras melupakan segalanya yang berada di Seoul. Ia melanjutkan studinya yang kini mendekati tahap akhir. Ia juga melakukan hari-harinya dengan lebih bebas dari sebelum-sebelumnya. Dia benar-benar ingin melupakan segala hal menyakitkan yang berada jauh di benua lain. Ian terlihat terdiam beberapa dengan wajah berpikirnya. Aku rasa jatuh cinta tanpa memandang usia, ujar Ian santai. Bagaimana jika dia justru dijadikan bahan pemuas saja? Sudah banyak gadis muda yang membutuhkan uang dengan ke pria kaya, saut Monica yang duduk di sebelah Ian. Kau tidak seharusnya berpikir seperti itu. Bagaimana jika mereka saling mencintai dengan tulus? Balas Selena. Hei, mana ada sih gadis muda yang mau berkencan dengan pria tua seperti itu? Ketiga teman Ian terlihat memasang wajah berbinar melihat dengan Ian yang memasang wajah sedikit terkejut. Pria tubuh tinggi penculang dengan proporsi tubuhnya yang tidak sempurna ditambah dengan wajahnya yang bertampan. Oh my god, he's a woman, bisik Anna yang berdiri di samping Ian. Ketiganya sedikit menjerit tertahan ketika melihat pria itu berjalan ke arah mereka. Sedangkan gadis yang dipanggil itu terlihat biasa-biasa saja dengan menampilkan wajah tanpa ekspresinya. Monica merasa jantungnya baru saja lepas setelah merasakan tangan pria itu memegang pundaknya, dan jangan lupa kedua matanya menatap lekat ke arahnya. I need talk with her, can I? Oh ya, you can, jawab Monica terbata-bata. Well, kita akan menunggu di luar, saud Anna. Sebelum pergi, Anna sempat menepuk pundak Yen dan membisikkan sesuatu.
Aku tak bisa terlalu lama, teman-temanku sedang menunggu di luar. Balas Ian dengan rasa Koreanya. Wah, sedikit lega. Akhirnya aku mendengar orang bicara dengan Hangul. Setelah sebelumnya aku muak mendengar orang-orang bicara bahasa Inggris di sini. Ian diam tanpa berminat membalas kekurangan sajian. Kau mau minum sesuatu? Tawar Jane sambil membuka buku menu. Semenjak sekitar perangai mendengar perkataan Ian, balasan Fredo tersenyum sambil memegang pipisnya. Ian mengelus senyum tipisnya, terkesan dingin bagi Jane. Everything has changed, right? I'm not being a stupid girl anymore. Raut wajah Jane langsung berubah menjadi serius. Mata Fredo juga terlihat lebih tajam dari sebelumnya. Kau masih menganggap semua ini kesalahan Taehyung? Tanya Jane langsung to the point. Mendengar nama itu tersebut, dada Ian tanpa sadar kembali sesak dengan segala kenangan buruk yang membuatnya trauma. Kau masih berpikir ya semua ini adalah kesalahannya? Kau menyimpulkan segalanya sesukamu. Kau tidak pernah bertanya yang sebenarnya terjadi. Kau pura-pura tak peduli. Kau berusaha peduli akan semua kebenarannya. Matanya memerah dengan kedua tangan gadis itu yang mengepal kuat di atas meja. My mother died just all of it. His pain. Kau tidak pernah tahu betapa sulitnya aku melupakan semua kesulitan itu. Dia menculikku tanpa kusadari. Kalian tahu dia menyiksaku di sana. Kalian tahu dia menyakitiku. Tapi yang kalian lakukan hanya diam dan melanjutkan semua kebohongannya. Lalu bagaimana dengan perasaanku selama ini? Ian baru saja melangkah, namun suara Jane sempat menghentikan langkahnya. Aku berharap kau membuka mata dan hatimu sebelum kau menyesali semua hal yang kau anggap benar. Tanpa berniat membalas, gadis itu lebih memilih melanjutkan langkahnya dengan rasa sakit yang kembali dia rasakan. Malam itu, di sebuah restoran mewah yang terlihat elegan dengan cahaya-cahaya lampu lilin yang menerangi penjuru restoran membuat tempat itu terlihat jauh lebih tenang. Tak lama kemudian, sepasang kekasih itu memasuki restoran yang terlihat sama sekali tidak ada pengunjung. Selama 2 tahun ini, ia benar-benar berubah dari segala sifatnya kekanakan kini semakin tidak terlihat menggantikan sosok yang jauh lebih dominan dan dewasa. Julian yang sekarang benar-benar berbeda, entah karena apa. Tetapi Minggu terus merasakannya karena walaupun dia 2 tahun ini Ian kembali ke sisinya, namun Minggu merasa jika gadis itu semakin jauh untuk digapai. Kamu memesan tempat ini? Tanya Ian setelah duduk di sebuah bangku yang Minggu geser untuknya. Aku suka hanya ada kita tanpa orang lain, tapi itu membuang-buang uang. Tidak apa-apa, aku hanya ingin menikmati waktu bersamamu yang akhir-akhir ini sangat sulit untuk ditemui. Minggu sedikit mendahu sejemaknya. Maaf, akhir ini tugas selesaiku semakin banyak.
Keduanya pun memulai acara makan malam mereka ditemani suara musik klasik yang menemani keheningan malam ini. Meja yang mereka tempati memang berada di samping balkon restoran yang langsung tertuju ke arah danau buatan yang sangat indah jika dilihat dari sana. Kau menikmatinya? Sangat terima kasih, ujar Ian dulu sambil mengelap bibirnya dengan tisu. Kau mau lihat sesuatu yang menakjubkan. Apa itu? Ia tertegun mendapat lampion-lampion yang berterbangan di luar sana. Tanpa sadar, rasa sesak itu menjalar di hatinya, entah mengapa terasa diremas kuat. Sebuah kenangan indah yang penuh dengan persis seperti ini membuat matanya tanpa sadar memanas. Semua ini membuatnya teringat pada masa yang indah namun menyakitkan baginya. Semua ini membuatnya mengingat pria itu. Semua ini membuat sesuatu yang berusaha dia pendam jauh di lubuk hatinya kembali mencuat tanpa sadar. Pria itu tidak tahu apa yang sedang Gadis itu pikirkan, tetapi Minggu berusaha keras untuk tidak menanyai sesuatu di keadaan Ian yang memang sejak lama berubah sensitif agar segala hal seperti yang ini. Contohnya, Minggu mengelus rambut panjang gadis itu dan hatinya semakin terremas kuat ketika merasakan gadis itu semakin keras menangis di dalam dekapannya. Yang bersejak selesai dari mata kuliahnya, siang ini gadis itu memilih untuk pulang sendiri. Dan tepat saat dia baru saja keluar dari gerbang kampusnya, seseorang memanggil namanya. Jungyan. Ia menoleh tepat dan wajahnya langsung berubah sumringah ketika mendapati sosok ayahnya berdiri di samping mobil dengan senyum manisnya. Ijo, my princess. Kim Sang-in membalas pelukan saat erat putrinya tersebut. Walaupun mereka tak saudara, tapi Sang-in benar-benar menyayangi anak ini layaknya anak kandungnya sendiri. Ia melepaskan pelukannya, kemudian mengecup pipi ayahnya dengan gemas. I miss you too bad. I miss you too. Kenapa lama sekali menemuiku? Ayah tahu kau bosan tinggal di apartemen sendiri. Gosip tentang apa? Aku nanti biasa dikabarkan pacaran dengan sugar daddy. Kamu? Sang tertawa terbahak-bahak mendengar celotehan anaknya barusan. Ayah sudah setua ini dan masih bisa dibilang diri sugar. Ya ampun, bagaimanapun aku akui jika ayah memang tergolong tampan di kalangan pria tua. Apa itu pujian? Kau yakin? Bagaimana jika nanti aku berkencan dengan Dede Sugar? Tanya Sang dengan nada meledek. Kalau Dede Sugarnya sekaya setampil ayah, aku akan baik saja di mata teman-temanku. Ya ampun, Jungyan, lama tidak dikunjungi, otakmu sudah berubah seperti itu. Makanya lebih baik fokus perjalanan daripada bertanya tentang banyak hal.
Sang Yun langsung memesan kopi kesukaannya dan juga krim melati untuk Ian. Bagaimana kuliahmu? Ya begitulah keseharianku di sana, hanya belajar dan terus belajar. Kau bosan? Tidak juga, aku menikmatinya sebagaimana aku harus mengambil resiko seperti ini jika maksud Oxford. Baguslah jika kau mengerti dan paham. Menjadi kaya itu suatu bonus dan hasil kerja keras kita, Ian. Iya, aku tahu, hanya saja uang sebanyak itu pasti akan sia-sia jika selalu memenuhi rekening bank ayah. Lalu apa kau ingin ayah memberikan sekolah di Afrika untukmu? Ian sedikit terkejut ketika mendengar ayahnya berkata demikian. Kenapa ayah bisa tahu? Ayah membaca proposal pribadiku. Ya, tentu saja ayah tahu, karena itu keinginanmu sejak dulu. Stalker, ayah akan membuatkannya untukmu. Benarkah? Wajah Ian langsung berubah sumringah. Sang Yun melihat gerak putrinya terdengar meminum kopinya dengan tangan yang bergetar. Dia tahu anaknya itu masih trauma, tapi Sang Yun tidak bisa membiarkan semua kesalahpahaman itu bertahan lama. Kau dan Taeyong apa? Potong ya cepat, aku mohon jangan membahas tentangnya lagi. Apa maksud ayah? Ia tanpa sadar melepaskan genggaman tangan ayahnya yang dengan raut wajah yang benar-benar sulit untuk dijelaskan. Sorot mata Sang Yun hanya menyiratkan penyesalan dan juga terdapat kesedihan di dalam sana. It's my fault. Taeyong hanyalah korban dari semuanya. Dia hanyalah seorang yang merasakan betapa kecilnya seorang ayah yang tega ibunya sendiri. Dia hanyalah seorang anak yang tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dari orang tuanya. Ini semua berawal dari kesalahan ayah yang memilih egois hingga membuat Taeyong menderita seperti itu. Ayah minta maaf atas segala hal yang melibatkanmu, tapi ayah mohon jangan membenci Taeyong karena tidak bersalah. Seperti sulit untuk dijelaskan oleh kata-kata, gadis itu terpaku dengan raut wajah kosongnya. Dia terdiam dengan segala rasa sesak yang membuat tubuhnya seperti mati rasa. Hatinya terremas dengan sangat kuat, kupingnya berdengung sakit, hingga membuat kepalanya pening dan cairan bening itu akhirnya meleleh menguasai pipinya. Tuhan ini sedang menghukumku karena membiarkanmu terlalu lama menanggung rasa sakit sendirian tanpa aku ketahui dan tanpa aku sadari aku menyakitimu jauh lebih besar dari yang kubayangkan.